Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan praktikum untuk S1 Kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah mengenai tentang farmakologi dasar, yang dimana praktikum pertama ini adalah kita masih dasar dulu, yaitu membahas tentang obat-obat apa saja yang ada yang dipakai di kegiatan pelayanan kefarmasian maupun di pelayanan kebidanan. Nah, jadi nanti seorang bidan ya, bidan ahli ya, seorang bidan nanti diminta untuk bisa juga mengetahui macam-macam jenis obat, terutama obat-obat yang nantinya bisa digunakan dan aman digunakan untuk ibu hamil maupun yang ibu menyusui, bahkan anak-anak juga. Nah, dengan itu makanya secara konsep dasarnya itu bidan juga harus mengetahui tentang tentang obat-obatan yang ada di sekitar kita. Memang nanti praktikumnya adalah kalian mencari sendiri ya, searching sendiri di internet itu juga sudah banyak. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa obat yang mungkin sudah ada, Anda sudah familiar gitu ya selama ini gitu, dan tinggal penjelasannya yang lebih lengkap yang agar kalian lebih bisa memahaminya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang obat bebas. Apa itu obat bebas ya? Obat bebas itu kalau saya bisa berikan contoh ya, contohnya itu seperti ini. Ini obat bebas ya, yaitu ini Milanta ya. Ini Milanta, ini termasuk obat bebas. Kenapa dia sebut obat bebas? Kalau secara gambarannya yaitu obat bebas itu dimana dia bisa diberikan kepada siapa saja dengan takaran dosis tertentu, dan itu masih dalam kategori yang aman dan tidak menimbulkan tingkat bahaya terhadap pasien yang mengkonsumsi. Jadi tingkat keamanannya tinggi untuk yang dia obat bebas. Jadi ketika nanti ada double kadarnya dilebihkan gitu ya, misalnya harusnya diminum 3 kali sehari tapi minumnya 4 kali sehari, itu tidak ada masalah, tidak ada efek yang kemudian berakibat pada tubuh kita. Nah, ini contohnya yang pertama tadi ada Milanta. Milanta ini salah satu contoh yang dia memiliki logo warna hijau nih di sini ya. Logonya warnanya hijau. Nah, di sini ini termasuk obat bebas ya. Selain dia aman, juga dia bisa dibeli dimanapun. Jadi di warung-warung itu ada di Indo April, di Betamart itu ada untuk obat yang jenis Milanta, Proma itu ada. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis yang lain yang dia masih punya logo warna hijau. Contohnya adalah ini obat batuk ya, obat batuk yang dia hanya berisi amonium klorida, itu dia juga berwarna hijau di sini ya. Di sini contohnya OBH Berlico, ini logonya juga ada hijau di sini. Nah, ini menandakan bahwa yang logo hijau itu termasuk obat bebas. Dalam artian ketika penggunaannya dilebihkan, karena misalnya masih batuk terus diminum lagi, itu tidak ada masalah yang kompensasi terhadap tubuhnya, tidak ada. Nah, terus contoh yang lain adalah misalnya kalau semua pernah minum mungkin ya paracetamol atau untuk beberapa produk yang lainnya ada namanya Pamol, ada contohnya Panadol, ada contohnya Bodrek ya. Itu isinya paracetamol semua. Jadi semuanya itu logonya warnanya hijau. Dia masih termasuk obat bebas karena memang secara tingkat keamanannya itu juga bisa digunakan untuk semua pasien jenis tertentu, dan bisa diberikan di mana saja. Maksudnya tidak harus di apotek. Itu yang berwarna hijau ya, logonya tadi yang berwarna hijau. Nah, ketika kita membicarakan obat bebas ya, terus tingkatan atasnya ada yang namanya obat bebas terbatas. Nah, sebelum kita membahas obat bebas terbatas, bahwa untuk obat bebas sendiri itu nanti akan dibedakan. Kalian akan mengenal bahwa ada namanya obat generik dan ada obat branded.
Nah, obat generik itu contohnya adalah itu tadi paracetamol. Jadi dia menjual dengan nama generiknya yaitu paracetamol, itu salah satu contoh. Nah, nama brandednya itu ada Bostrek, ada Panadol, ada Pamol, itu semua nama brandednya. Tapi isinya paracetamol juga. Harganya memang berbeda, akan lebih mahal mungkin yang branded atau brand. Jadi seperti kalau kalian beli tas bermerek gitu ya, misalnya Louis Fit itu yang LV ataupun beberapa merek-merek baju yang dia brand gitu ya, itu kan harganya lebih mahal padahal sama-sama kaos gitu. Nah, terkait dengan kualitas yang dirasakan tubuh sebenarnya sama, cuman yang membedakan adalah ada beberapa jenis obat yang dimana kalau yang obat branded itu pasien akan mendapatkan kelebihannya adalah yang pertama, mungkin kalau yang dia generik saja itu rasanya kalau sirup itu lebih pahit. Sedangkan kalau dia branded ya, seperti ini contohnya, ini OBH Berligo ini branded ya. Sebenarnya ada juga yang dia OBH itu obat batuk hitam itu yang dia generik juga ada, tapi kalau yang ini jenisnya ini nggak promo, tapi cuma salah satu contoh aja. Ini sirup rasanya jeruk nipis ya, rasanya jeruk nipis. Jadi rasanya di mulut untuk pasien juga lebih enak karena ada rasanya. Nah, beberapa obat jenis branded itu juga ada yang dia dilapisi gula sehingga kalau diminum itu rasanya nggak pahit tapi ada manisnya. Jadi ada inovasi-inovasi yang boleh dilakukan oleh pabriknya apapun itu sehingga harganya menjadi lebih mahal. Walaupun juga ada faktor lainnya, yaitu faktor ada promosi juga sehingga harga obat branded itu lebih mahal dari obat generik. Kalau obat generik itu ada, ini contohnya ya, ini asam mefenamat tapi ini termasuk obat keras. Jadi ini contohnya adalah dia punya logo di sini, logonya adalah ada tulisan generik di sini. Ini asam mefenamat, ada logonya generik di sini. Dia dijual dengan nama asam mefenamat, tapi dia punya obat branded, contohnya adalah Mevinal, dan beberapa contoh yang lain. Itu contoh yang obat branded untuk yang asam mefenamat. Ini salah satu contoh yang generik. Nah, kita kembali lagi setelah tadi membicarakan tentang obat bebas. Atasnya lagi ada namanya obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu adalah obat bebas tapi terbatas. Maksudnya apa? Artinya dia ada batasan dalam konsumsi obat ini. Contohnya misalnya ini ada Demacolin ya. Demacolin ini obat flu dan batuk ya. Ini logonya berwarna biru yang menandakan dia termasuk obat bebas terbatas. Artinya apa? Konsumsinya harus sesuai dengan takaran yang dosis yang sudah disesuaikan di sini. Misalnya 3 kali sehari, ya berarti dia harus 3 kali sehari. Jangan sampai dia konsumsinya malah jadi 5 kali sehari atau 1 botol karena gatal batuk itu diminum semua. Karena ketika dia kelebihan dosisnya, maka ada kemungkinan beberapa efek samping yang bisa terjadi karena konsumsi obat ini. Gitu. Jadi untuk yang obat Demacolin ini contohnya ya, ini dia harus diminum sesuai dengan dosisnya gitu ya, 3 kali sehari ya 3 kali sehari gitu. Ketika kita menaikkan dosisnya menjadi 5 kali sehari atau 6 kali sehari, itu ada kompensasi kemungkinan efek samping bisa didapatkan oleh pasien. Nah, untuk obat yang jenis warna biru ini dia seharusnya tidak boleh dijual di di warung-warung, nggak boleh, harus dengan pengawasan. Jadi ada diskusi atau konseling dengan di apotek gitu ya untuk membeli yang dia warnanya logonya berwarna biru. Nah, nanti adik-adik semua bisa mencari contoh-contoh obat apa saja dan jenisnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa yang dia termasuk obat bebas maupun obat bebas terbatas. Nah, contoh yang lain dia termasuk obat bebas terbatas adalah ini Dulcolax. Pernah dengar ya? Dulcolax ya, ini untuk sembelit ya, untuk obat pencahar ya. Nah, ini dia bentuknya adalah bentuknya supo. Dia tidak diminum tablet tapi dia bentuknya nanti lewat anus ya, atau namanya suppositoria. Jadi dia lewat anal gitu ya. Jadi dia dimasukkan gitu secara lokal lewat anus ya atau dubur ya, itu untuk mencegah adanya konstipasi gitu. Jadi ini untuk mencegah kita bisa menggunakan ini juga termasuk warna biru nih ya. Jadi terbatas, harus ada batasannya. Nah, ini PR-nya untuk teman-teman di sini. Untuk yang warna biru ini ada keterangannya di sini. Contohnya kalau tadi obat
yang dulkolak ini, dia ada tulisannya P nomor 5. P nomor 5 ini tulisannya adalah awas obat keras tidak boleh ditelan, karena dia harus diletakkan lewat anus gitu ya, nggak bisa dia diminum di lewat tablet atau dicampur bubur, itu ya nggak bisa juga gitu ya. Ini contoh yang dulkolak. Lalu kemudian untuk yang demakolin ini, yang dia termasuk obat bebas terbatas tadi, dia dia keterangannya P nomor 1. P nomor 1 itu adalah awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Jadi tidak boleh kita minum langsung 1 botol gitu. Terus apalagi contohnya komik itu juga termasuk, dia kategorinya logonya biru ya, termasuk obat bebas terbatas. Jadi konsumsinya nggak boleh tuh satu renteng itu 10 kamu minum semua, itu nggak boleh, pasti ada efek samping. Bahkan ada beberapa itu penyalahgunaan, jadi dia dicampurkan dengan alkohol gitu ya untuk minum-minuman, itu juga ada yang mencampurkan, jadi ada efek halusinasi setelah konsumsi itu langsung 10 tablet. Nah, itu yang harus kita cermati dalam konsumsi obat. Makanya dia dimasukkan ke dalam kategori obat bebas terbatas dengan logo berwarna biru. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang obat keras ya. Obat keras ini bukan terus kalau diminum digigit nggak bisa, tapi obat keras ini karena ada efek-efek samping yang mungkin bisa terjadi pada beberapa orang yang memakainya. Contohnya adalah kita asam mefenamat ya. Asam mefenamat ini termasuk obat keras ya. Termasuk obat keras karena apa? Karena asam mefenamat ini ketika kita mengkonsumsi ini pasti akan ada peningkatan asam lambung. Dia termasuk NSAID atau obat anti peradangan. Jadi ketika kita konsumsi dalam keadaan perut kosong, yang ditakutkan adalah ada peningkatan asam lambung karena obat ini bersifat asam. Namanya aja mefenamid asid atau asam mefenamat. Jadi jelas dia sifatnya asam. Walaupun sifatnya efeknya itu tidak selalu menaikkan asam lambung, ada beberapa jenis yang lain gitu ya, yang terjadi karena kita konsumsi obat keras ya. Nah, kenapa dia digolongkan kepada obat keras? Yaitu tadi karena dia pasti ada efek samping yang bisa terjadi pada orang yang mengkonsumsinya. Hanya saja efek sampingnya adalah dari ringan sampai bergejala berat, sampai beresiko berat. Nah, contoh yang lain adalah amoksilin. Amoksilin ini termasuk antibiotik ya. Amoksilin termasuk antibiotik, dia kalau untuk antibiotik sendiri sekarang harus dengan resep dokter ya. Harus dengan indikasi jelas bahwa dia ada infeksi bakteri. Nah, di sini untuk amoksilin sendiri ini dibuat dalam bentuk sirup kering. Artinya apa? Sirup kering itu dia tidak terbuat dalam bentuk sirup cair gitu ya. Karena apa? Karena yang jenis untuk antibiotik jenis ini, amoksilin ini atau beta-laktam, itu dia tidak tahan terhadap air atau senyawa air ya. Sehingga dia ketika sudah dikasih air, dia hanya bisa bertahan selama 5 hari dan harus dihabiskan untuk mencegah adanya resistensi bakteri. Itu salah satu contoh obat keras yang lain ya. Ini pengenalan saja. Lalu kemudian ada namanya obat herbal. Obat herbal itu mungkin yang sering dengar ya, jamu, terus ada herbal apa. Nah, sebenarnya di dalam pembuatannya itu ada kategori-kategori, sudah dikategorikan untuk herbal sendiri. Adalah yang pertama, dia punya logo di sini ada gambar seperti daun, dia adalah logo jamu. Ini contohnya habatus sauda, ini logo jamu. Artinya apa? Jamu itu dia digolongkan ke dalam jamu itu adalah dia berdasarkan turun-temurun dipercaya bisa memberikan efek baik untuk terhadap penyakit tertentu. Hanya saja penelitiannya belum sampai ke arah hewan maupun ke manusia. Jadi dia masih dalam kepastian aman saja. Dan karena efeknya dari ke setiap orang itu beda-beda, antara saya dengan orang lain yang mengkonsumsi habatus sauda itu efeknya bisa berbeda. Sehingga dia masuk dikategorikan sebagai kategori jamu. Lalu selanjutnya ada yang kategori selanjutnya adalah kategori obat herbal terstandar. Obat herbal standar ini contohnya tolak angin. Ini tolak angin ini termasuk herbal terstandar. Artinya adalah obat herbal terstandar itu dia sudah melalui uji praklinis. Artinya apa? Selain dia dibuktikan aman, dia dicoba kepada hewan, sudah membuktikan bahwa ada peningkatan limfosit ya, yang berfungsi untuk melawan bakteri, infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh gitu. Sehingga dia kategorinya sudah naiknya dari jamu karena sudah diujikan ke hewan, yaitu obat herbal terstandar.
Nah, terus naiknya lagi itu ada contohnya adalah Stimuno. Stimuno di sini sudah ada namanya, dia golongannya fitofarmaka. Apa itu fitofarmaka? Fitofarmaka adalah salah satu golongan obat herbal yang dimana ini sudah sampai ke tahap atasnya setelah obat herbal terstandar, yaitu dia sudah melalui uji ke manusia, bahwa dibuktikan bahwa diuji kepada beberapa populasi sudah bisa menunjukkan bahwa dia bisa memperbaiki sistem imun Stimuno ini, sehingga dia klasifikasinya jauh di atas dari yang tolangin itu tadi atau obat herbal terstandar gitu. Jadi itu beberapa contoh ya yang terkait dengan pembedaan obat herbal terstandar, jamu, apa tadi, fitofarmaka, yang itu termasuk ke dalam obat herbal. Nah, terus sekarang yang harus kita pelajari selain itu tadi introduction gitu ya, yang selanjutnya kita pelajari adalah ada obat-obat dalam bentuk lain. Obat-obat dalam bentuk lain itu contohnya ini tadi, ini namanya suppositoria. Apa itu suppositoria? Adalah sediaan obat yang cara konsumsinya itu adalah tidak diminum tapi dimasukkan melalui rektal atau lewat anus atau lewat dubur. Lalu kemudian contoh yang lain ada injeksi ya yang disuntikkan lewat intravena, ada yang lewat otot intramuskular gitu ya. Itu nanti juga kalian akan mendapatkan ilmu itu karena nanti ada beberapa injeksi vitamin, beberapa untuk ibu hamil misalnya. Nah, itu juga kalian harus tahu bahwa ada injeksi yang diberikan juga kepada pasien gitu. Ada juga injeksi antibiotik juga ada. Nah, terus contoh yang lain adalah ada yang bentuknya salep ya. Salep ini contohnya Canterben. Canterben ini termasuk salep ya, atau krim ya. Ada krim, ada salep ya. Caranya adalah dia digunakan secara topikal. Topikal itu apa? Jadi dia dioleskan di kulit, itu topikal. Kalau diminum itu namanya oral. Kalau dia dioleskan di kulit itu namanya topikal. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada koyok ya. Koyok ya, ini mesti pernah coba kalau misalnya pegel terus kasih Hansaplast ini ya, misalnya ya, untuk nyeri pereda nyeri. Nah, untuk Hansaplast jenis ini atau koyok ini dia berfungsi, nama sediaannya adalah transdermal. Transdermal itu adalah dia ya, koyok itu ditempelkan untuk kemudian bisa berefek secara lokal di tempat itu yang tempat nyerinya. Jadi secara transdermal. Lalu selanjutnya kita ada ini mungkin ada namanya inhaler ya. Inhaler itu adalah dia dibuka terus dihirup ya di hidung gitu ya. Jadi dia sediaannya adalah seperti ada minyak yang kemudian bisa kita hirup untuk membantu kita misalnya pilek gitu ya. Nah, itu namanya inhaler. Jadi dia dimasukkan di sini. Ini juga salah satu produk farmasi juga gitu ya. Nah, terus ada juga yang contohnya itu tadi seperti yang dikonsumsi oral adalah tablet ya. Tablet ini juga ada dua macam, ada yang dia bentuknya bulat atau kita sebut sebagai tablet, ada yang bentuknya lonjong atau kita sebut sebagai kaplet. Kalau tablet itu dia bulat, kalau kaplet itu artinya kapsul tablet. Dia lonjong seperti kapsul tapi dia padat seperti tablet, makanya dinamakan kaplet. Ini contohnya ini Gravadon ini paracetamol ya, ini isinya tablet juga tapi dia kaplet, maksudnya dia padat tapi dia bentuknya lonjong itu. Lalu ada lagi jenis yang lain seperti tadi amoxicillin, ini sirup tapi dia sirup kering. Terus cara pakainya gimana Pak? Ya, ini dipakai saat mau dikonsumsi atau diminum saja dan hanya bisa bertahan 5 hari. Ini ada ya, amoxicillin ini dia termasuk disebutnya sebagai sirup kering. Kenapa dia sirup kering? Yang pertama dia bentuknya serbuk di dalamnya, jadi tidak cair gitu ya. Nanti yang saat mau digunakan itu baru diencerkan, dikasih air sampai tanda sehingga nanti penuh, baru digocok dan hanya bisa digunakan selama 5 hari. Itu contoh beberapa jenis bentuk lain dari obat. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis yang lain. Ada yang bentuknya kapsul, ada kapsul lunak yang Natur misalnya yang untuk rambut misalnya, atau yang elips yang untuk rambut ya. Kalau untuk yang Natur kan diminum ya, itu juga sama. Atau minyak ikan kot itu kan juga dia bentuknya kapsul tapi lunak, nah itu diminum. Terus ada juga contohnya misalnya
emulsi, makanya ada yang namanya Scott emulsion gitu. Kalau pernah dengar, nah, Scott emulsion itu dia dibuat dari campuran air dan minyak, sehingga kalau kalian lihat di botolnya itu akan terpisah dua fase, minyak dan air, sehingga harus dikocok dulu baru nanti kemudian baru bisa diminum. Ini itu contoh yang untuk yang emulsi. Ada contoh yang lain, contohnya adalah ada juga seperti obat tetes ya, ada obat tetes mata, ada obat tetes telinga, ada salep mata. Nah itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah itu yang nanti akan kalian cari menjadi tugas kalian gitu. Itu tadi hanya pengantar saja. Kalau salep mata contohnya misalnya tambahannya, dia penggunaannya juga harus tahu ya. Kalau tetes mata kan tinggal diteteskan, tapi kalau salep mata kita harus membuka di bagian kelopak ini untuk kemudian dioleskan untuk salep matanya. Oke, begitu. Itu beberapa contoh obat-obat bentuk lain. Tadi kita sudah pelajari tentang obat obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras maupun obat herbal, dan obat dalam bentuk lain. Mungkin itu saja untuk pengantarnya ya, 20 menit untuk pengantar. Semoga bermanfaat dan tetap semangat terus untuk kalian semua dalam menimba ilmu. Semoga bermanfaat apa yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.